Kali ini kita bakal bahas ikan yang gak cuma cantik, tapi juga punya sejarah panjang dan filosofi mendalam. Ikan koi. Siapa sih yang gak kenal ikan dengan warna-warni memukau ini? Yuk, kita selami bareng serba-serbi ikan koi dari sejarahnya sampai tips pelihara biar ikan kamu sehat dan bawa hoki. Sejarah singkat koi, dari nasi sampai karya seni. Percaya nggak? Ikan koi yang sekarang kamu kenal itu asalnya dari ikan mas biasa. Jadi gini ceritanya. Dulunya, sekitar abad ke-19, di daerah pegunungan Niigata, Jepang, para petani punya kebiasaan unik. Selain menanam padi di sawah, mereka juga memelihara ikan mas hitam, magoi. Ikan ini bukan buat pajangan, tapi sebagai sumber protein dan makanan tambahan buat mereka bertahan hidup di musim dingin yang keras. Ibaratnya, ini cuma ikan konsumsi biasa. Nah, karena lokasi Niigata yang terpencil dan kadang terisolasi, ikan-ikan mas ini mulai mengalami mutasi genetik secara alami. Tiba-tiba, di antara ikan-ikan hitam itu, muncullah ikan dengan bercak warna merah, putih, atau kuning. Para petani ini bukannya langsung dimakan, malah terpesona sama keindahan warna-warna baru ini. Mereka mulai melihat potensi seni di dalamnya. Dari situlah, mereka mulai memilih-milih ikan yang punya corak menarik, terus dikembangbiakkan secara selektif. Proses ini terus berlanjut turun-temurun. Akhirnya, ikan mas konsumsi biasa tadi bertransformasi menjadi Nishiki Koi atau yang kita kenal sebagai koi hari ini. Nishiki itu artinya kain brokat atau barang mewah. Jadi Nishiki Koi bisa diartikan ikan mas permata atau ikan mas brokat. Keren kan? Dari ikan buat lauk pauk, sekarang jadi salah satu makhluk hidup paling estetik dan berharga di dunia aquaculture. Koi itu nggak cuma tentang warna-warni yang indah, mereka punya banyak fakta menarik yang bikin kamu makin takjub. Simbol keberuntungan dan ketekunan. Di kebudayaan Asia, terutama Jepang, koi itu punya makna mendalam banget. Mereka adalah simbol keberuntungan, kemakmuran, dan ketekunan dalam menghadapi tantangan hidup. Filosofi ini terinspirasi dari cerita legendaris tentang ikan koi yang berenang melawan arus sungai deras dan akhirnya berhasil melompati air terjun. Lalu berubah menjadi naga. Makanya, kalau kamu lihat banyak ornamen atau lukisan koi, itu selalu jadi lambang positif. Mereka mengajarkan kita untuk gak nyerah. Umur panjang banget. Jangan kaget kalau dirawat dengan baik, koi itu bisa hidup lama banget. Rata-rata koi bisa hidup sampai 25-35 tahun. Tapi ada juga yang umurnya jauh di atas itu. Contohnya ada koi legendaris bernama Hanako yang konon kabarnya hidup sampai 226 tahun. Meskipun itu kasus ekstrim dan langka, tapi bayangin aja, pelihara koi bisa jadi investasi jangka panjang yang umurnya mungkin bisa lebih panjang dari usia kita. Bisa kenali pemiliknya. Koi itu termasuk ikan yang cukup cerdas dan punya ingatan lumayan. Kalau kamu sering interaksi, ngasih makan langsung, atau sering ngobrol sama mereka, koi bisa kok mengenali suara langkah atau siluet pemiliknya. Mereka bakal berenang mendekat ke permukaan kolam saat kamu datang, atau bahkan mau makan langsung dari tanganmu. Ini bikin hubungan antara pemilik dan koi jadi lebih personal. Kayak punya peliharaan yang ngerti kita di dalam air. Jenisnya banyak banget dan terus berkembang. Dunia koi itu luas banget. Ada puluhan jenis atau varietas koi yang dibedakan dari corak warna, pola, dan jenis sisiknya. Contohnya ada kohaku putih dengan bercak merah, sankei putih, merah, hitam, showa hitam dengan bercak merah dan putih, ogon warna tunggal metalik berkilau, dan banyak lagi. Setiap jenis punya keindahan dan karakteristiknya sendiri. Para breeder koi di Jepang dan di seluruh dunia terus berinovasi menciptakan varietas-varietas baru yang semakin memukau. Tips pelihara koi, biar sehat, happy, dan hoki. Pelihara koi itu emang butuh komitmen dan ketelatenan. Tapi kalau tahu kuncinya, dijamin koi kamu bakal sehat, warnanya makin cerah, dan tentu saja harapan hoki juga makin besar. Kolam itu kunci utama. Ini paling penting. Koi itu ikan besar dan aktif, butuh ruang gerak yang sangat luas. Idealnya, kolam koi itu minimal 1000 liter per ekor untuk koi dewasa dan kedalamannya jangan tanggung-tanggung, minimal 60-90 cm. Kenapa dalam? Biar suhu air stabil dan mereka punya ruang berenang yang cukup. Kolam yang kekecilan bikin koi stres, gampang sakit, dan warnanya nggak keluar maksimal. Sistem filtrisasi wajib optimal.
Koi itu ikan yang gampang bikin kotor air kolam karena metabolisme mereka yang tinggi. Jadi kamu butuh sistem filterisasi yang kuat dan berlapis. Ada filter mekanik buat saring kotoran padat, filter biologis tempat bakteri baik mengurai amonia, dan kadang filter kimia misal pakai karbon aktif. Jangan pernah malas membersihkan filternya ya. Air yang bersih dan jernih itu nomor 1 buat kesehatan koi. Pakan berkualitas itu investasi. Jangan pelit soal pakan. Kasih pakan khusus koi yang seimbang nutrisinya dan sesuai dengan ukuran serta jenis koi kamu. Pakan yang bagus akan bikin warna koi lebih cerah. Ada pakan khusus color enhancing, menjaga daya tahan tubuh dan mendukung pertumbuhan optimal. Beri makan teratur, tapi jangan kebanyakan. Sisa pakan yang gak kemakan malah bikin air kotor dan muncul penyakit. Perhatikan kesehatan ikan. Jadi dokter dadakan itu kadang perlu. Kalau ada koi yang mendadak lesu, warnanya pudar, berdiam diri di dasar, atau ada bintik aneh di tubuhnya, langsung pisahin ke kolam karantina dan obati. Jangan sampai menular ke ikan lain di kolam utama. Pencegahan dan penanganan cepat itu penting banget. Pelihara koi itu bukan cuma hobi, tapi juga seni. Butuh kesabaran dan tentu saja ketelatenan. Tapi hasilnya, kamu bakal dapat pemandangan kolam yang indah, ketenangan jiwa saat melihat mereka berenang, dan semoga membawa keberuntungan dan hoki ke rumahmu. Blok!